Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai runtuhnya Kerajaan Granada yang merupakan kerajaan Islam terakhir yang berada di Spanyol. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada tahun 711, umat Islam mulai memasuki semenanjung Iberia dengan misi mengakhiri kekuasaan tiran Raja Roderick. Umat Islam di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi lautan yang memisahkan Maroko dan daratan Spanyol. 7 tahun kemudian, sebagian besar wilayah semenanjung Iberia, yaitu Spanyol dan Portugal, berhasil diduduki oleh umat Islam, dan kekuasaan tersebut berlanjut selama lebih dari 700 tahun. Nah, pada tahun 900-an Masehi, Islam mencapai puncak kejayaannya di tanah Andalusia. Lebih dari 5 juta muslim tinggal di daerah tersebut, dengan persentase mencapai 80% penduduk. Kerajaan yang kuat kala itu, yaitu dinasti Umayyah yang kedua, menjadi penguasa tunggal di daerah tersebut dan menjadi kerajaan yang paling maju dan paling stabil kondisi sosialnya di daratan Eropa. Namun, masa keemasan sosial dan politik ini tidaklah abadi. Pada tahun 1000-an Masehi, kerajaan ini runtuh dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang disebut sebagai Taifah. Nah, Taifah Muslim ini adalah wilayah yang memiliki otonomi masing-masing, sehingga sangat rentan diserang oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa yang berada di wilayah utara. Sepanjang 200 tahun berjalan, satu persatu Taifah berhasil ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, atau yang biasa dikenal dengan nama Reconquista. Dan akhirnya pada tahun 1240-an Masehi, hanya tersisa satu kerajaan Islam saja di benua biru tersebut, di ujung selatan tanah Andalusia, dan itu adalah Kerajaan Granada. Nah, selama terjadinya Reconquista, kerajaan Islam satu persatu jatuh ke wilayah kekuasaan kerajaan Kristen yang melakukan penyerangan dari utara. Dimulai dari tahun 1000-an hingga tahun 1200-an. Kota-kota utama semisal Cordoba, Seville, Toledo bergiliran dikuasai. Gerakan Almoravidun dan Almuwahhidun yang kemudian menjadi sebuah daulapen di Afrika Utara turut memiliki andil membantu Kristen Eropa. Meskipun perpecahan umat Islam adalah faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Islam di Eropa. Nah, pada era tersebut, tahun 1200-an, Granada sempat berhasil menghindarkan diri dari penaklukan kerajaan-kerajaan Eropa. Setelah jatuhnya kota Cordoba, Granada menyepakati perjanjian dengan kerajaan Castile, salah satu kerajaan Kristen yang terkuat di Eropa. Nah, perjanjian tersebut berisikan kesediaan dan ketundukan Granada dengan membayar upeti berupa emas kepada kerajaan Castile setiap tahunnya. Timbal baliknya, Castile menjamin independensi Granada dalam urusan dalam negeri dan lepas dari ancaman invasi Castile. Nah, selain membayar upeti, faktor lain yang membantu Granada terhindar dari penaklukan adalah letak geografisnya. Kerajaan ini terletak di kaki pegunungan Sierra Nevada yang menjadi benteng alami untuk melindungi kerajaan dari invasi pihak-pihak luar. Selama lebih dari 250 tahun, Granada tetap tunduk kepada Castile dengan membayar upeti, namun dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Kristen yang tidak bersahabat dan tetap saja membuat Granada dalam keadaan terancam. Mereka tidak pernah aman dari ancaman penaklukan. Nah, suratan takdir tentang keruntuhan Granada pun dimulai ketika Raja Ferdinand dari Aragon menikah dengan Putri Isabella dari Castile. Pernikahan ini menyatukan dua kerajaan terkuat di semenanjung Iberia yang merajut cita-cita yang satu, yaitu menaklukkan Granada dan menghapus jejak-jejak Islam di benua biru. Kemudian pada tahun 1482, pertempuran antara kerajaan Kristen Spanyol dan Emirat Granada pun dimulai. Meskipun secara jumlah dan kekuasaan materi Granada kalah jauh, namun semangat juang masyarakat Muslim Granada sangatlah besar. Mereka berperang dengan penuh keberanian.
Sejarawan Spanyol mengatakan orang-orang Muslim mencurahkan seluruh jiwa raga mereka dalam peperangan. Mereka layaknya seseorang pemberani dengan tekad yang kuat mempertahankan diri mereka, istri dan anak-anak mereka. Demikian juga masyarakat sipil Granada. Mereka turut serta dalam peperangan dengan gagah berani, mempertahankan tanah air mereka dan mempertahankan eksistensi Islam di tanah Eropa. Saat itu orang-orang Kristen bersatu padu, tidak lagi berpecah belah sebagaimana keadaan mereka di masa lalu. Berbeda halnya dengan Granada yang malah menghadapi pergolakan politik. Para pemimpin Muslim dan para gubernur cenderung saling sikut, memiliki ambisi yang berbeda-beda, dan berusaha saling melengsarkan satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang berperan sebagai mata-mata Kristen dengan iming-iming imbalan kekayaan, tanah dan kekuasaan. Lebih parah dari itu, pada tahun 1483, Sultan Muhammad yang merupakan anak dari Sultan Granada mengadakan pemberontakan terhadap ayahnya sehingga memicu terjadinya perang sipil. Nah, ketika itu Raja Ferdinand benar-benar memanfaatkan situasi ini untuk membuat Granada kian lemah. Ia mendukung pemberontakan Sultan Muhammad melawan ayah dan anggota keluarganya. Pasukan Kristen dikerahkan oleh Ferdinand turut berperang bersama Sultan Muhammad menghadapi anggota keluarganya. Akhirnya Sultan Muhammad berhasil menaklukkan anggota kerajaan dan menguasai Granada. Namun kekuasaannya ini hanya terbatas di wilayah kota Granada saja, karena pasukan Kristen menekan dan mengambil wilayah-wilayah pedesaannya. Nah, tidak lama setelah menguasai Granada, Sultan Muhammad ini mendapat surat dari Raja Ferdinand untuk menyerahkan Granada ke wilayah kekuasaannya. Sang Sultan pun terkejut dengan permintaan Raja Ferdinand, karena ia menyangka Raja Ferdinand akan memberikan wilayah Granada kepadanya dan membiarkannya menjadi raja di wilayah tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad sadar bahwa ia hanya dimanfaatkan sebagai pion oleh Ferdinand untuk melemahkan dan mempermudah jalan pasukan Kristen untuk menaklukkan Granada. Nah, Muhammad ini berusaha untuk menggalang kekuatan dengan bersekutu bersama prajurit Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah untuk memerangi kekuasaan Kristen Eropa. Namun, bantuan yang diharapkan Muhammad tidaklah sesuai dengan harapannya. Turki Utsmani hanya mengirimkan sekelompok kecil angkatan laut yang tidak berpengaruh banyak terhadap kekuatan Kristen Eropa. Nah, kemudian pada tahun 1491, Granada ini dikepung oleh pasukan-pasukan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Dari menara istananya, Muhammad melihat pasukan Kristen dalam jumlah yang besar telah mengepung dan bersiap menyerang Granada. Ketika itu, Muhammad pun dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan Granada kepada pasukan sekutu Kristen. Dan peristiwa ini terjadi pada November 1491. Nah, kemudian pada tanggal 2 Januari 1494, pasukan Kristen memasuki kota Granada. Pasukan-pasukan ini memasuki istana Alhambra. Mereka memasang bendera-bendera dan simbol-simbol kerajaan Kristen Eropa di dinding-dinding istana sebagai tanda kemenangan. Dan di menara tertinggi istana Alhambra, mereka pancangkan bendera salib agar rakyat Granada mengetahui siapa penguasa mereka sekarang. Nah, keadaan saat itu benar-benar mencekam. Rakyat Muslim Granada tidak berani keluar dari rumah-rumah mereka, dan jalanan pun lengang dari hiruk-pikuk manusia. Nah, setelah itu Sultan Muhammad diasingkan. Beberapa saat perjalanan di puncak gunung, ia menoleh kepada bekas wilayahnya sambil menitikkan air mata. Ibunya yang melihat keadaan itu tidak simpatik kepada putranya. Bahkan ia memarahinya dengan mengatakan, "Jangan engkau menangis seperti perempuan, karena engkau tidak mampu mempertahankan Granada layaknya seorang laki-laki." Nah, orang-orang Kristen menjanjikan toleransi dan kedamaian terhadap masyarakat Islam Granada, walaupun kemudian perjanjian itu mereka batalkan sendiri. Ribuan umat Islam terbunuh dan yang lainnya mengungsi menyeberang laut menuju wilayah Afrika Utara. Dan itulah akhir dari peradaban Islam di Spanyol yang telah berlangsung lebih dari 7 abad lamanya. Cahaya Islam menghilang dari daratan tersebut dengan terusir dan tewasnya umat Islam di sana. Kemudian diganti dengan pendatang-pendatang Kristen yang menempati wilayah tersebut. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai runtuhnya kerajaan Granada di wilayah Andalusia. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua.
Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.